Halo, berjumpa kembali bersama L Edu Nation. Senang sekali rasanya kalau kali ini kita akan berdiskusi, sharing sesuatu kepada para bapak di sana atau Anda yang mungkin uh, sudah mengikuti beberapa hal, beberapa uh, perbincangan kami melalui acara Father Talks. Ya, kita berjumpa kembali di acara Father Talks, di mana ayah berbicara banyak hal yang bisa kita ambil dan kita raih. Nah, kali ini kita masih dalam rangkaian karakter series. Kita masih berbicara tentang One Fruit, Nine Taste. Wah, satu buah ada 9 rasa. Kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai love, mengenai kasih, mengenai cinta. Nah, kali ini kita akan membahas rasa yang berikutnya. Waduh, rasanya apa itu ya? Apakah rasanya sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menggairahkan atau yang bagaimana nih? Nah, kalau Anda mau sharing sesuatu, sampaikan di kolom komentar kami, atau Anda mau berbagi cerita, silahkan tulis saja di kolom komentar atau di Instagram kami di @al.edunations. Oke. Kita akan berbicara mengenai joy. Wah, joy itu apa? Kalau secara arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, joy itu artinya suka hati atau girang hati atau kegirangan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai kesenangan, kegembiraan, keriaan. Waduh, macam-macam ya. Nah, apa yang akan kita bahas untuk kali ini? Ya, nanti kita akan kita konekkan ke sebentar ya. Oke. Silahkan loh untuk Anda yang mau join atau mau gabung, mau komentar, silahkan. Halo. Waduh. Yes. Apa kabar, Pak? Luar biasa, luar biasa. Mantap. Di hari yang baru, hari yang ceria nih, kita yes, bahas mengenai joy, mengenai tadi saya ambil arti dalam bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu suka hati, sukacita, girang hati. Yes. Pertanyaannya, apa sih itu joy atau sukacita, Pak? Oh, kita masih ada sambungan. Yes, gimana, Pak? Sorry, tadi ada connection yang agak terganggu ya. Oke. Ya. Kita bahas tentang joy yang pertama ini. Kalau dari tadi saya sampaikan bahwa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya sukacita atau suka hati, girang hati, kegirangan, kegembiraan, macam-macam. Pertanyaannya, apa itu sukacita, Pak? Atau suka hati tadi? Yes, thank you, Pak Nyo. Jadi ini menarik ya. Kemarin kita bicara tentang fruit yang pertama itu ya, love ya. Rasa yang pertama itu adalah kasih gitu ya, dan yang hari ini kita akan berbicara tentang joy atau sukacita gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke definisi daripada sukacita, sebenarnya begini Pak, bahwa sukacita itu adalah juga merupakan kata kerja gitu ya. Sukacita ya kan ditambah kata ya artinya bersukacita gitu ya, dan itu buat kita bicara tentang fathers ya, bapak gitu ya, sebagai imam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga gitu kan ya, dia harus bisa ya bersukacita ya, membawa sukacita ya kan, punya karakter sukacita ya kan. Akhirnya tadi yang disampaikan sama Pak Nyoman tentang definisinya itu adalah kegembiraan, keriangan gitu ya. Kegembiraan dan juga suka hati, sukacita itu bisa dirasakan Pak oleh seluruh
orang-orang yang ada di rumah ya, awal-awalnya, ya kan, sampai ke tempat kerja, ya kan, sampai ke tempat usaha dan seterusnya, gitu ya. Ya. Nah, saya mendapatkan hal yang luar biasa adalah seperti ini, Pak. Bahwa tadi pertama adalah sukacita itu adalah, kalau ditambahin kata ber di depannya adalah kata kerja ya. Jadi itu memang sesuatu yang harus diupayakan, gitu ya. Ada dalam kitab suci juga berkata bahwa bersukacitalah, ya kan? Sekali lagi katakan bersukacitalah. Artinya very very important ya, hal-hal yang sangat-sangat penting gitu loh untuk kita tuh bersukacita, ya. Apalagi di saat-saat ini, saat-saat pandemi gitu ya. Walaupun ya kita bersyukur kalau saat ini semakin turun ya angka COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Tapi satu hal yang kita juga sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah ya, sebagai bapak ya, kita harus bersukacita ya. Bersukacita. Nah, yang ingin saya mau sampaikan di sini adalah bersukacita dari sudut pandang yang mana, Pak? Dari sudut pandang si creator, Tuhan sang pencipta, ya kan? Atau dari sudut pandang dunia gitu, karena ini menarik gitu. Gitu Pak Jo. Nah, pertanyaannya berarti gini. Kalau kita melihat tadi Pak David sampaikan ada dua sudut pandang, dari sudut pandang creator sang pencipta atau sudut pandang dunia. Nah, kita bahas satu dulu. Kalau dari sudut pandangnya sang creator itu bagaimana, Pak? Sebelum masuk ke sang creator gitu ya, kita lihat dari sudut pandang dunia dulu ya, yang gampangan. Karena kita, karena kita juga masih di dunia, masih ada dalam tubuh darah dan daging gitu ya, masih nginjak ke bumi gitu. Jadi dari sudut pandang dunia dulu gitu ya, apa sih yang menjadi hal yang menjadi sukacita? Ya, acap kali orang berkata begini, Pak, ada duit pasti kita gembira, pasti kita bahagia gitu ya. Betul. Ya kan, jadi apalagi saat ini bagaimana supaya dapatkan instan ya, dapatkan uang gitu ya. Di saat-saat pandemi kayak begini banyak yang tutup gitu ya, usaha dan berusaha untuk cari peluang gitu kan. Dan yang dikejar ya pertama tuh adalah bagaimana dapat cuan gitu ya, dapat uang. Nah, itu sudut pandang dunia, Pak, dan itu lazim sekali di mata dunia. Itu hal yang lazim gitu ya. Karena apa yang kita mau omongin ini ada dari sisi dunia ini pasti lazim, dari sisinya si kreator, sang pencipta itu pasti nggak lazim dipandang orang, didengar orang gitu ya. Iya. Tapi gini, jadi saya tangkapnya begini, bahwa hal yang kalau yang utama yang dipandang dunia adalah uang, Pak. Ya, money, cien kalau bahasa Chinese ya, cien, ya, hepeng lah gitu ya, fulus duit. Nah, itu hal yang utama ya kalau di mata dunia gitu ya, dan itu yang dikejar ya, dikejar oleh orang gitu ya. Nah, padahal kalau dikatakan ya kan sangat amat bertolak belakang dengan apa yang dipandang oleh sang kreator, Pak, sang pencipta, ya kan? Yang dipandang oleh sang pencipta itu malah hal-hal yang kekal adanya gitu ya, tentang kasih ya kan, tentang sukacita, tentang pengharapan, ya kan, damai sejahtera, gitu ya. Itu hal-hal yang dalam tanda kutip acap kali nggak dipandang malahan oleh manusia, oleh dunia, gitu ya. Tapi yang dikejar adalah hal-hal yang tadi itu, cien tadi, ya kan, hepeng, duit, gitu kan ya. Nah, dan ada yang bilang kayak gini. Ada yang bilang kayak gini, Pak, ya kan, ya semuanya kan kita memang nggak bisa dibeli dibeli sama uang ya, Pak, ya, tapi harus gimana, Pak, saya lupa tuh tiba-tiba. Uang bukan segalanya, ya. Tapi segalanya belinya pakai uang gitu ya. Iya. Uang bukan segala-galanya, tapi beli apa-apa pakai uang, nah gitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi saya bilangnya begini, ya memang betul ya, semuanya itu dibeli pakai uang. Namun gini, Pak, kalau kita sekali lagi mau melihat sudut pandangnya yang mana, apakah dari dunia, apakah dari sang kreator, sang pencipta gitu ya. Kalau dari sang pencipta, yang tadi kita bahas adalah hal-hal yang kekal adanya, tentang kasih, tentang pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Sedangkan dari dunia adalah hal yang tadi itu, secara materi gitu ya. Nah, padahal gini Pak Nyoman, yang tadi saya renungkan gitu ya, punya uang gitu ya,
punya banyak uang tapi mohon maaf kalau sakit-sakitan ya keluar masuk rumah sakit ya kan tetap juga nggak bisa menikmati Pak gitu ya tetap juga pasti membosankan dan stres ya kan depresi gitu ya kerjanya cuma keluar masuk rumah sakit ya ada uang tapi ya dituntut kerja nggak nyampe nggak ada waktu ya untuk bersama-sama dengan keluarga ya overtime ya kan pulangnya dini hari terus ya kan terus standby pekerjaan libur selalu standby nah itu yang saya bilang juga walaupun punya uang tapi juga nggak bisa menikmati Pak jadi what for gitu ya seperti itu nah ini sekarang silakan Pak Nyoman ada yang mau tanyakan enggak tadi kan bicara bahwa dari sudut pandang dunia itu rasanya mungkin selain uang, kegembiraan itu bisa dilihat dari misalnya hadiah gitu, segala sesuatu yang dimiliki juga gitu ya. Ini adalah sumber kebahagiaan saya. Tapi benar tadi yang kata Pak David, kalau misalnya dia tidak bisa menikmatinya, walaupun dia misalnya punya rumah yang besar, punya mobil yang bagus, tapi ternyata dia tidak bisa tidak bisa menikmati karena dia harus bepergian, dia harus kemana keluar, sehingga dia tidak bisa menikmati kan juga sama juga ya. Betul, banyak yang seperti itu Pak, punya rumah gedung-gedung ya, tapi nggak bisa menikmati kolam renang yang nikmatin para pembantu rumah tangga. Betul, betul. Mbak-mbak ya kan yang kerja di rumah tersebut malah yang menikmati, ya kan? Nah sekarang sebenarnya yang bersukacita yang mana, Pak? Yang punya uang, atau malah yang mbak-mbak yang kerja di rumah tersebut yang bersukacita? Jadi kan seperti itu, Pak Nyoman. Gitu, betul, Pak. Betul. Nah, sementara kalau lihat dari sudut pandangnya sang creator tadi, segala sesuatu yang bentuknya kekal dan tidak bisa dipegang begitu kan? Kalau misalnya uang atau hadiah itu kan bisa terlihat dan bisa dipegang sehingga mungkin dari sisi manusia saya lebih mencari yang segala sesuatu yang real, yang nyata, nampak gitu. Padahal itu hanya sebentar sebenarnya begitu kan? Yes, betul. Ya. Oke. Menarik ya. Bahwa sekali lagi saya dan Pak Nyoman di sini kita bukannya nggak butuh uang ya. kita bukan yang tidak butuh cien tadi ya, fulus dan segala macam gitu. Enggak, tapi gini. Yang saya ingin tekankan di sini adalah kita sebagai bapak, kita sebagai pemimpin sekali lagi, sebagai imam di rumah. Iya, kita masih coba menghubungi kembali. Ada koneksi yang terganggu sepertinya dengan Pak David. Halo. Ya. Ya. Sambung lagi. Ya. Sambung lagi ya. Jadi kita bagaimana kita juga di dalam rumah tangga gitu ya. Benar-benar kita bisa menghadirkan sukacita gitu ya. Membawa sukacita, ya kan, membuat sukacita tersebut, ya. Terutama kita memiliki karakter sukacita, ya, harus bisa dirasakan, gitu ya. Buah sukacita yang ada di dalam diri kita itu harus bisa dirasakan sama orang-orang terdekat terlebih dahulu, istri, anak, seperti itu, Pak. Artinya sukacita itu harus, tadi kan kalau di awal sukacita itu bisa menjadi kata kerja ketika kita tambahkan imbuhan jadi bersukacita, harus diupayakan. Nah, berarti sukacita itu bisa kita hasilkan dari apa yang kita bisa lakukan, begitu ya Pak? Betul Pak, setuju. Jadi kenapa saya berani berkata begini, karena tadi dari beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang karakternya sang kreator kan Pak ya? Ya. Dan sukacita pun itu adalah karakternya sang kreator. Di dalam sang kreator sendiri itu ada Pak sukacita. Jadi ketika beliau membangun kita, beliau menciptakan kita serupa dan segambar dengan beliau, ya kan?
Itu pun sudah Ya. ada di dalam diri kita, ada masuk ke dalam DNA-nya kita, Pak. Seperti itu. Oke, oke. Jadi tadi ya, jadi ketika dia membangun, dia menciptakan kita, dia membentuk kita, dia menghirupkan nafas kehidupan, ada DNA-nya. Sang creator salah satunya adalah sukacita begitu ya. Yes, betul, Pak. Betul, betul, betul. Jadi Oke. kita mesti mengupayakan. Makanya tadi saya katakan di awal itu tambahin kata gitu ya. Ya, Jadi ya. bersukacitalah gitu ya. Bersukacita. Jadi kita harus mengupayakan itu ya. Jadi sebuah tindakan, action gitu kan ya. Seperti itu Pak Nyaman. Oke. Nah, problemnya berarti sekarang kita masuk kepada uh, apa penyebab atau apakah ada penyebab sehingga tidak bisa tercipta sukacita yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita gitu kan? Yes, betul. Kalau saya melihatnya dengan kacamata sederhana adalah ya namanya kita kembali lagi tadi kan Pak, masih di bumi ya kan, masih hidup Betul. dalam darah dan daging gitu ya, masih kita Ya. melihat dengan mata gitu kan ya. Ada apa namanya? Saya melihat adalah distraction ya Pak ya, sudut pandang yang Hmm, berubah hmm, gitu, ke distract gitu Pak, dengan hal-hal yang tadi itu hmm, dunia gitu ya, yang ditawarkan oleh dunia. Nah, itu yang mendistract gitu kan ya. Apalagi kalau dalam satu keluarga itu belum ada dalam tanda kutip tuh ya masih apalah ya istri apa belum begitu unity gitu ya dengan kita ya kan, ya, ya. anak-anak juga gitu ya. Waduh, Hmm, seperti itu. Nah itu yang akhirnya tuh suka mendistract Pak, mendistract kita ya kan, sudut pandang itu langsung berubah gitu ya. Contohnya gitu ya, wah sekarang udah keluar namanya PS5 gitu Pak ya. Saya nyebut merek nih, tapi nggak apa lah ya. Tapi gini, eh kalau dilihat gitu ya, kalau kita melihat gitu kan, kalau kita punya namanya PS4 ya kan, itu perubahannya ya pasti dari segi apa namanya, tampilannya apa segala macam gitu ya. Dari segi ya, apa ya. namanya, dia punya karakter mungkin atau dia punya eh, pixel dan segala macam. Tapi dari ke apa namanya, kembali lagi kepada kita kan, kepada si anak itu, dia enjoy gak gitu ya, enjoy akan PS4-nya atau PS3-nya gitu kan ya. Nah, tapi karena apa namanya, ya faktor dunia yang begitu kuat Pak, ya Iya, akhirnya iya. perlu adanya PS4, perlu adanya PS5, ya kan. Nah itu akhirnya ya merengek-rengek kepada bapaknya gitu kan ya, kepada emaknya gitu kan ya. Akhirnya ya itu tadi menimbulkan distraction seperti itu Pak Nyaman. Hmm, oke. Berarti sebenarnya distraction itu hanya apa ya? Segala sesuatu yang sebenarnya hanya ditawarkan oleh dunia distraction tersebut. Tergantung lagi kepada kita gitu ya. Kita mau Exactly, tergoda oleh betul. godaan atau oleh distraction tadi atau udahlah kita fokusnya kepada siapa gitu ya. Yes, Fokusnya apakah kita mencoba untuk menikmati, enjoy saja, bersuka cita saja atau kepada apa yang ditawarkan gitu ya. betul, betul, betul. Ya kan? Ada contoh lagi mungkin handphone gitu Pak ya. Waduh, handphone Nah, kan, waduh, waduh, tiap tiap kayaknya tiap minggu begitu kayaknya kedip, iya, begitu kedip ada yang ganti, begitu kedip ada yang ada. baru gitu ya. Iya, betul kan ya. Cuman saya dapat apa kemarin video lucu-lucu gitu kan ya. Bagaimana perubahan tentang iPhone 13 itu kan ya. Saya dapat sebuah apa namanya tuh video lucu ya kan. Jadi sang apa namanya, sang desainernya itu lagi bingung. Dia mau membuat dari iPhone Max terus mau bikin iPhone 13. Dia Hmm. bingung gitu kan. Akhirnya cuma dia rubah apa Pak? Posisi kamera doang, geser ke kanan doang. Terus dia udah anggap itu sebuah apa namanya, Inovasi. sebuah inovasi. Ya ini joke ya, ini joke, hanya joke ya. Tapi artinya begini bahwa
ya itu Pak, yang akan menggoda gitu ya, itu dari dunia akan menggoda gitu ya. Dan orang nanti akan, wah, apa ya, akan merasa sangat bagaimana gitu ketika dia mendapatkannya itu. Nah, padahal kalau kita lihat gitu Pak ya, contoh juga, kembali lagi contoh tentang apa yang ada di dalam handphone gitu ya. Ada berapa aplikasi yang kita punya Pak di dalam handphone? Bisa puluhan bahkan sampai ratusan tuh kayaknya, Oh ya ya, kan? banyak sekali kan ya. Karena kan bisa di-download secara gratis gitu ya. Betul, Tapi betul. saya mau tanya sama Pak Nyoman, kalau dihitung-hitung per hari, berapa Nah, aplikasi yang kita gunakan? paling banyak 10, nggak, Nggak nyampe, iya, Pak ya? Nggak nyampe dengan iya, hitungan jari kan ya. iya, Bahkan iya. bisa mungkin 5 kali atau 6 gitu ya. Jadi ya itu tadi ya kan. Jadi itulah yang tawaran-tawaran dari dunia yang diberikan gitu ya. Distraction yang Hmm. seperti itu Pak, yang akhirnya mendistract kita ya. Kita nggak melihat lagi dari sudut pandangnya si sang kreator gitu kan ya. Tidak mencari lagi apa namanya damai sejahtera, ya sukacita itu yang sebenar-benarnya gitu. Tapi kita Hmm. Hmm. malah yang kita cari adalah yang ditawarkan dunia itu Pak. Bahkan sebenarnya ketika kita tergoda oleh yang ditawarkan dunia itu, kita seperti apa ya, menyerahkan diri kita sebenarnya kepada dunia, dalam artian ya kita akan, misalnya contohnya tadi kalau handphone, maka kita akan terus, wah ada yang baru kita harus beli, wah ada yang baru ditawarkan, wah kita harus beli. Kita malah jadi quote unquote jadi seperti budak gitu ya, jadi seperti hamba dari yang ditawarkan itu. Oh iya, ini baru nih, ini baru, ini baru. Kita pun juga punya alasan gitu sepertinya. Oh iya, ini karena baru, ini bagus, ini. Padahal nggak harus Betul, seperti itu juga kan? betul Pak. Ya apalagi ya kita tahu sendiri gitu kan ya bagaimana big data kan sudah bermain Ya, ya kan. ya. Data-data kita sudah dikoleksi gitu kan oleh robot ya kan, sudah dibuat Betul. sedemikian rupa apa ada apa namanya, kita punya data apa kesukaan kita, kita mampir Iya, kemana ya kan, kita kemarin beli apa ya kan. Wah itu akhirnya kita sudah sedemikian rupa Pak yang diatur gitu kan ya oleh kecanggihan dunia ini gitu kan ya, dan nggak tahu sadar atau nggak sadar ya kita akan di drive ke sana Pak ya. hmm, Bagaimanapun namanya orang kan menjual ya Pak ya, biar produknya atau jasanya itu laku gitu. Nah kitalah yang dijadikan sebagai customer ya, jadi ya konsen apa, jadi customer yang loyal lah gitu, hmm, yang hmm, konsumtif hmm. ya seperti itu. Nah ini kita bicara dari sisi tadi ya, dunia tadi ya. Nah, bagaimana dari Ya, sisi sang pencipta sang tadi ya, kreator. semestinya. Ya, Iya, ya, betul. Yang semestinya kan itu yang menjadi fokus kita. Ya kan, ya. sehingga kita tadi benar-benar karakter tadi yang sudah ada ya kan dari awalnya itu kita tumbuhkan lagi, tumbuhkan lagi, tumbuhkan lagi. Sampai akhirnya kita Hmm, memang berbuah-buah lebat ya kan, punya eh, rasa yang sedemikian rupa. Ada 9 hmm, rasa hmm. ya kan. Satunya tadi adalah joy, sukacita. Ya. Sehingga orang bisa nanti memakan buahnya, Pak. Dan ya tadi Ah, itu benar-benar ya bukan hanya orang tapi juga sang pencipta juga bisa menikmati gitu ya buah yang iya. dihasilkan tadi oleh kita. Demikian Pak Nyoman. Oke. Nah, pertanyaannya begini. Sebelum kita ke Yes. tadi yang sang creator tadi, berarti kita bagaimana membuat pikiran kita atau kita tidak terpengaruh oleh distraction dari yang ditawarkan oleh dunia tuh tadi. Yes. Yang pasti kita ya mesti menjadikan prioritas ya Pak ya. Kita Hmm. belajar tentang prioritas ya kan, itu yang pertama ya kan, prioritas kita gitu ya. Hmm. Dan yang kedua, saya teringat ada di dalam kitab suci yang berkata begini Pak, di mana hartamu berada di situ hatimu berada Ya, gitu ya. ya. Nah jadi hal itu sangat apa ya namanya, buat saya itu sangat penting gitu ya. Jadi ketika kita meletakkan harta kita gitu ya, contohnya Pak Nyoman, contohnya ya, kan baru-baru ini kan banyak nih yang lagi pandemi ini beli sepeda
sampai puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Iya, iya, iya. Dan sekarang udah udah nggak ngetren lagi. Iya, iya. Ya kan, wah kita lihat itu kan sampai, waduh orang bisa berantem suami istri karena tiba-tiba suaminya beli sepeda nggak bilang-bilang gitu kan, harganya sama kayak mobil gitu. Nah, Iya. nah itu artinya dia meletakkan hartanya itu ya di hobinya dia, Pak. Jadi disitulah nanti hatinya dia gitu loh. Hmm. Ketika dia taruh hartanya dia di hobinya gitu ya, contohnya hobinya naik sepeda. Dia taruhlah hartanya itu, dia beli sepeda yang mahal ya kan, yang menyukakan dia, akan disitulah nanti hatinya dia gitu. Oh jadi hatinya nanti terpaut di situ Pak. Waduh, itu kalau lecet dikit Pak, itu udah bisa, waduh, bisa Iya. uring-uringan, bisa ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Padahal ya itu cuma benda gitu ya. Itu, wah, Hmm. tapi begitu rupa Pak, ya kan. Eh, nah, ketika kita punya harta gitu ya, tapi kita taruh di tempat yang selayaknya, yaitu kepada Sang Pencipta gitu ya. Jadi prioritas lah, ya. Hmm. Hati kita pun akan terpaut di sana, Pak. Ah, seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ya punya harta ya kan, dengan kita taruh ya di panti-panti asuhan, ya kan, panti Hmm. Hmm. werda, ya kan, yayasan-yayasan yang membutuhkan anak-anak cacat, ya kan, segala macam, hati kita pun nanti akan ada di sana, ya kan. Jadi memang betul yang dikatakan di mana hartamu berada, di situ adalah hatimu berada. Nah, gitu. Dan itu adalah hal yang mesti kita jaga gitu. Kita mesti meletakkan yang benar, ya, Hmm. harta tersebut sehingga tidak gampang kita ke distract, Pak. Gitu, Pak Nyoman. Hmm. Atau bisa juga kali ya Pak, maksudnya ketika kita mengedepankan bahwa harta yang kita punya, benda-benda, barang-barang berharga sekalipun, semuanya itu adalah titipan. Bisa, sangat bisa. Ketika kita melihat bahwa ini hanya titipan, hanya sementara, dan bukan sepenuhnya milik kita, maka kita bisa apa ya, meletakkan hati kita membuat prioritas secara benar akhirnya begitu ya. Betul, betul Pak. Betul. Seperti yang kemarin kita bahas tentang prioritas juga kan Pak. Nomor satu kalau saya ya adalah Tuhan. Nomor dua keluarga, ya kan. Nomor tiga pekerjaan, ya. Nomor empat barulah pelayanan gitu ya. Nah, ketika posisi itu kita jadikan prioritas itu, kita akan paham gitu. Oh iya, ya. Ya, bukannya kita menomorduakan keluarga ya, tapi begini. Tadi yang disampaikan Pak Nyoman benar. Ketika kita merasa memiliki gitu Pak ya, memiliki istri, memiliki anak ya, waduh sangat-sangat gimana melebihi Sang Pencipta. Sometimes ya kita nggak tahu umur ya Pak ya. Ketika diambil duluan gitu kan ya, pasti kita akan kecewa berat Pak. Pasti kita akan kecewa berat. Menyalahkan segala hal kita akan salahkan. Termasuk kepada Tuhan kita salahkan. Pasti itu. Kayak gitu. Karena kita menaruh harta kita itu kepada yang nomor satunya adalah keluarga gitu. Yang semestinya kita harus taruh itu kepada Tuhan. Sang Pencipta. Itu Pak Nyoman. Nah, mungkin juga karena gini kali ya Pak, bahwa Yes. kita lebih mencintai hadiah daripada sang pemberi hadiah. Yes. Wah, keren tuh. Kata-kata. Ya, iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Ya, terkadang kan kita gitu ya, ketika kita dikasih hadiah, wah senang gitu, wah ini, apalagi mungkin waktu kita kecil gitu, dikasih ketika ulang tahun terus dikasih hadiah, terus wah ini mainan yang baru misalnya, terus kita senang gitu, kita bangun pagi buru-buru melihat masih ada nggak itu hadiahnya gitu, tapi kita Yes. lupa untuk mencintai juga sang pemberi hadiah, misalnya orang tua kita gitu, bahwa Yes. itu lebih karena kan gini, kalau kita hanya mencintai hadiah tersebut, ketika rusak ya sudah selesai.
Tapi apa Yes. yang terjadi kalau misalnya kita mencintai sang pemberi hadiah, maka dia tidak akan segan-segan. Hari ini dikasih A, lusa dikasih B, kemudian dikasih A. Yes. Wah, setiap bisa lebih dari satu gitu kan hadiah yang diberikan. Oke, kita masih di acara Father Talks nih. Aduh, baru setengah jalan istilahnya. Sudah sangat luar biasa ini perbincangan kita. Kita masih berbicara mengenai karakter series ya. Joy ini dari One Fruit, Nine Taste. Waduh, satu buah ada 9 rasa. Oke Pak. Ya, oke. Gimana Pak? Mungkin juga begini, jadi harta sekali lagi itu juga bukan cuman uang gitu Pak ya. Bukan hanya Ya, cien atau ya, hepeng ya kan, harta di sini ya, juga bisa waktu, ya kan? ya. Waduh, Waktu, itu. ya kan? Waktu, Hmm. waduh, karena itu nggak bisa diulang, Mbak, ya kan? Betul, betul. Nah, artinya Diberhentiin kita aja nggak bisa bisa ya. nggak di pause aja nggak bisa gitu. Nah, tapi kita bisa berikan itu yang terbaik itu gitu ya, waktu itu kepada Tuhan Sang Pencipta, ya kan, Sang Kreator, ya. Apakah kita sudah memberikan the best Hmm, part gitu ya, bagian yang hmm, terbaik itu gitu ya, atau apa saja ya, selain uang gitu ya, kita bisa ya kita anggap harta gitu itu apa ya, bukan hanya uang, bukan hanya cien, tapi ya soal waktu gitu kan ya. Nah, apakah karir kita gitu kan ya, ataukah usaha kita, bisnis kita gitu kan ya. Nah, itu yang kita mesti apa berikan gitu ya, kepada Sang Pencipta. Nah, karena balik lagi tadi, ya kepada siapa gitu ya, sumbernya kah atau kepada kadonya ya Pak Nyoman ya. Kalau kepada iya, sumbernya ya hadiahnya. iya, Hmm, itu akan terus nanti akan apa bermultiplikasi ya, akan bermultiplikasi hmm, ya. Sedangkan kalau hmm, kita hmm. terima hadiahnya aja ya kan, dan kita sudah apa puas di situ ya, artinya enough Iya, gitu kan, cukup jadinya. iya. Gitu Hmm, Pak hmm. Nyoman. Begitu diambil, kita uring-uringan, kita sedih banget gitu. Padahal maksudnya adalah diambil karena mungkin udah rusak gitu kali ya. Diambil, kita mau Iya, kasih yang lebih, mau diberikan yang lebih bagus lagi. Cuman kita sudah terlanjur benci gitu misalnya dengan sang pemberi hadiah. Malah kita betul yang betul berbahaya nanti kan. betul. Hmm, Nah, ini yang saya ingin sampaikan tentang joy itu Pak, sukacita itu tadi, ya, ya kan? eh, Sederhananya ya apa ya, bukan hanya gini Pak, bukan hanya nanti Bapak ya atau sebagai saya sebagai Bapak, Pak Nyoman sebagai Bapak juga itu cuman rame-rame aja gitu kan, wah joy itu ya, sukacita, wah aduh, itu hanya itu, itu bukan seperti itu yang dimaksud juga gitu ya, bukan hanya ya, tentang casingnya gitu ya, bukan tentang casingnya, tapi bagaimana sekali lagi ya kata kerja itu jadi kata kerja gitu, bersukacitalah, dan kita tuh harus ya sebagai bapak ya, sebagai pemimpin, sebagai imam itu kita pertama kali lah yang berkarakter tentang sukacita, dan kita juga yang menjadi pembawa sukacita, pembuat sukacita ya, dengan tadi ya pertama tadi kita ya jangan sampai ke distract gitu ya, prioritas kita nomor satu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Dan berikutnya adalah yang saya mau tekankan di sini bahwa eh, berpikirnya seperti ini Pak, yang mesti adalah eh, carilah dulu gitu ya sesuatu yang kekal gitu loh Pak. Bukan hmm, prioritasnya bukan yang semu gitu ya, bukan yang bisa selesai habis pakai gitu ya, hal-hal yang materialistis, tapi yang kekal lah menjadi nomor satu terlebih dahulu. Nah, itu sebagai bapak yang kita bisa apa ya? Kita bisa jadi contohkan gitu buat orang-orang yang di rumah, Pak. Kayak gitu, Pak Nyaman. cari sesuatu yang kekal itu maksudnya gimana, Pak? Cari seperti ya tadi yang cari yang sukacita, damai sejahtera, ya kan? Hal-hal yang
sifatnya bukan yang materi gitu ya. Yang tadi Pak Oh. Nyoman bilang yang tidak bisa dipegang gitu. Itu kita malah harus mencarinya terlebih dahulu gitu ya. Dibandingkan hal-hal yang tadi yang semu, yang materi gitu ya. Nah, ini yang apa namanya yang dikatakan PR-nya kita memang banyak, Pak. Sebagai bapak ya kan, sebagai imam ya, namanya juga imam ya, Pak ya. Ya. Sebagai panutan gitu ya, sebagai role model gitu kan ya. PR-nya memang banyak gitu. Tapi ya don't worry, sekali lagi kan, saya mau sampaikan adalah kita ini mempunyai udah ada bawaannya dari sononya gitu ya. Sudah ada hal-hal yang baik adanya, karakter-karakter ilahi ya kan. Dari sang pencipta, sang kreator itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita tadi itu Pak, bekerja, mengupayakannya ya kan sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu sih Pak Nyaman. Oke, berarti kan uh, berarti kalau misalnya sudah ada, berarti sebenarnya sukacita salah satunya itu tidak bisa Yes, hilang begitu, atau dia bisa hilang atau bagaimana? yes. Jadi sukacita di sini saya juga teringat begini Pak. Bagaimana dunia Hmm. juga mengemasnya sedemikian rupa sehingga sangat menarik gitu ya. Sangat Iya. menarik gitu. Dan akhirnya kita semua manusia itu akan memandangnya bahwa oh inilah sukacita. Ah, Hmm. seperti itu ya. Sukacita itu bicara tentang keramaian gitu ya, heboh gitu Iya, kan ya. iya, iya, iya. Warna-warni, ya pesta, Mhm. ya kan. Iya, Tempat yang luxury gitu kan ya. Wah itu iya. disitulah kita bersukacita. Nah itu itu sebenarnya adalah ya sudah dibawa dari ribuan tahun kali ya Pak ya. Manusia itu dibawa memandang ke sana, Pak. Nah, kayak gitu. Sedangkan ya kalau kita belajar lagi lebih dalam sukacita yang dari sudut pandangnya sang kreator itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, Hmm, itulah hmm, yang sebenarnya yang harus kita kejar, Pak. Yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita hmm, upayakan. Oke, oke. Iya, Berarti berarti yang bisa kita lakukan adalah mengembangkannya begitu ya, dengan mengupayakan. Terus yes. apakah dengan misalnya meminimalisir hal-hal yang menjadi penyebab, contohnya tadi ada distraction, ada pengalih dari dunia. Itu Hmm, yang bisa kita lakukan begitu ya, untuk betul, betul. sukacita tersebut semakin yang datangnya dari dalam begitu ya, Iya, bukan yang iya, iya. diciptakan oleh dunia ya. Bukan, bukan, Pak. Bukan, bukan. Ya, Oke. bukan. Kita bisa apa namanya seperti kita pernah contohkan ya Pak ya, kita bisa pergi ke tempat Hmm, yang luxury, yang hmm, sangat-sangat waduh, tempat wisata yang paling mahal gitu kan ya, tapi hmm, ketika kita apa namanya di situ kita nggak bisa ciptakan atmosfer ya kan, hmm. akhirnya malah jadi seperti neraka gitu kan. Tapi ketika kita hanya misalkan di rumah saja tapi kita bisa ciptakan atmosfernya surga gitu ya. Wah, Hmm, itu ada kegembiraan di situ, ada sukacita, ya kan? Ada keriangan, ya kan? Ada suka hati hmm, tadi kata Pak Nyoman. Jadi disitulah Pak yang saya ingin sampaikan. Memang hal ini tidaklah mudah, tapi don't worry gitu ya. Kenapa saya bilang nggak mudah? Karena ya hampir semua lah ya, hampir semua manusia ya akan memandangnya apa yang kita sampaikan ini nggak lazim, Pak. Sedangkan yang tadi, yang dunia tadi itu lazim, itu yang lazim ya. Tapi ya iya, tidak iya. apa-apa, tidak apa-apa. Hmm, iya. Saya coba tadi menelaah ketika Pak David sampaikan bahwa misalnya kita memberikan sumbangan atau donasi kepada eh, panti werda, Ya, yayasan yang orang-orang yang membutuhkan lah, katakan begitu. ya, ya, ya. Memang eh, terlihat sederhana, tapi Hmm. ketika orang tersebut menerima dengan, katakanlah, cucuran air mata bahagia karena ini yang dibutuhkan oleh saya sebenarnya.
Dan Yes. ketika kita sebagai pemberi melihat bahwa ternyata pemberian saya berguna dan bermanfaat buat orang dan menimbulkan kebahagiaan, malah itu malah berbalik gitu ya. Kita malah juga lebih bahagia gitu ya. Exactly, Pak. Nah, itulah yang dari sudut pandangnya sang pencipta itu Kreatif. seperti itu, Pak. Iya, iya. Itu yang dipandang, gitu ya. Mhm. Ya, pokoknya yang berbalik daripada dunia, yaitu pasti dari Tuhan, Kreator, dari sang sang kreator. pencipta, gitu ya. Kita ngasih kepada orang yang nggak bisa membalas kita, gitu ya. Betul, betul. Nah, tapi kita jangan sampai lupa, ya orang tersebut ada pencipta, dialah yang akan membalasnya, kan kayak gitu. Iya, Tapi secara iya, dunia itu hal yang nggak menarik, Pak, nggak iya, populer, iya. Tidak seperti menarik itu. dan tidak menarik dan yang kedua adalah nggak masuk akal gitu misalnya. Masa kasih orang Yes, terus kita malah bahagia gitu. Harusnya kan betul. kita kekurangan karena kita kasih orang begitu kan. Tapi malah Iya, kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan lebih gitu. Dan nggak bisa dipegang gitu kebahagiaan betul. tersebut gitu kan. Nggak bisa Harus, dirasakan oleh tangan gitu. iya. Harusnya kan ada kamera, ada wartawan gitu, Aduh. biar bisa jadi konten gitu kan. Itu dari dunia ya, kayak gitulah, Pak. Yang akhirnya itu dianggap lazim jadinya. Iya, Kayak iya. gitu, Pak Nyaman. Di setting-setting gitu ya. Iya, di setting-setting sedemikian rupa gitu. Padahal kalau kita tadi yang kita sampaikan, apa yang kita berikan misalkan ya, contohnya tadi Hmm. tentang memberi kepada orang yang nggak bisa membalas kita, ya. Ya. Nah, dengan melakukan itu ya kita, ya jangan lupa orang tersebut kan juga punya sang pencipta gitu ya. Dan sang Hmm. pencipta itu yang akan membalaskannya nanti ya. Hmm. Kepada Hmm. kita bisa, kepada nanti keturunan kita juga bisa, gitu kan ya, anak cucu kita. Ya. Ya. Lalu kita sebenarnya sedang lagi itu, Pak. Yang poin yang kedua adalah kita sedang merawat dan sedang apa? Pohon itu ya, diri kita sendiri Mhm. itu berakar, bertumbuh dan kita sedang mengupayakan itu berbuah-buah lebat. Seperti itu, Hmm. Pak. Jadi, Memberikan nutrisi gitu ya terhadap pohon atau diri kita gitu ya. iya, exactly. Betul, Pak. Exactly. Benar sekali, benar sekali. Hal-hal yang seperti itu nanti yang akan menambah, membesar-besarkan akar-akar kita, ya kan, dahan-dahan kita, ya. Saya pakai analogi tumbuhan biar lebih gampang ya, di, Hmm. dimengerti, ya. Gitu. Jadi, seperti itu, Pak Nyaman. Ya, pada akhirnya orang lain akan melihat wah ternyata pohonnya besar terus ada buahnya terus ketika dinikmati oleh orang wah buahnya manis terus enak ya gitu. Akhirnya akhirnya kita memberikan dampak kepada orang lain gitu ya. Yes. Hmm. Dan goalsnya sebenarnya kepada nanti ketika orang nanti memakannya, Pak, Ya. buahnya, ya, istri kita, anak kita, atau orang yang ada di kantor, di tempat usaha. Pertama mungkin dia akan, wah, baik ya kamu gitu. Tapi goals yang utama nanti dia akan mempermuliakan sang pencipta Ya. nantinya. Ya. Itu dia, ya kan? Ya. Satu saat kita nanti, ya mungkin ada orang yang kita kenal dulu mungkin dari kecil gitu kan ya. Sampai kita dewasa, ya kan? Terus dia melihat satu perubahan gitu dalam diri kita. Mhm. Mhm. Sampai satu ketika nanti orang itu bisa ngomong kayak gini, gua tahu lu ya. Kalau bukan Mhm. Tuhan yang ubah lu nggak mungkin nih. Iya, iya. Iya, lu jangan belagu. Ini kalau bukan Tuhan yang ngubah sih nggak mungkin. Nah, sampai ke titik situ, Pak. Sebenarnya itu goalsnya. Itu yang mungkin saya ingin sampaikan di akhir ini. Seperti Iya. itu. Sehingga Karena kayak gitu. Ya, karena ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. exactly. Exactly. Karena ya itu buahnya itu ya buah Mhm. bukan dari dunia, Pak. Hmm. Ya, ya.
Ya, kita masih di Father Talks ini. Kita masih ngobrol sama Pak David. Ya, nah, Jadi gimana memang itu gimana bagi? buahnya itu bukan dari dunia, jadi memang itu ya Hmm, buah dari surga lah ya, dari sang hmm. pencipta itu sendiri. Dan bisa dinikmati oleh orang lain ya. Iya, ada gangguan jaringan mungkin. Oke, kita masih bahas mengenai joy ini, mengenai sukacita, suka hati, kegirangan. Udah banyak hal bahwa sukacita itu mungkin awalnya adalah kata benda, sebuah kata benda. Tapi kalau kita tambahkan imbuhan misalnya menjadi kata kerja bentuknya. Bersukacitalah. Nah, ini harus diupayakan, harus dilakukan, harus diselenggarakan lah begitu. Nah, tergantung sudut pandangnya, sudut pandang siapa nih. Asal sukacita tersebut, kita mau lihat dari sudut pandang siapa, sudut pandang dunia yang lebih kepada materi, uang, apa ya, hadiah gitu misalnya, atau kepada sudut pandang sang creator yang bentuknya kekal. Kalau kita merasa bahwa ternyata sudut pandang sang creator yang kekal tersebut sulit buat kita, oh no 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 no, semuanya itu sudah ada tadi. Nah, semuanya itu bisa dikembangkan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita merawat uh, yang diberikan tersebut, DNA yang sudah diberikan di dalam diri kita. Gitu kira-kira ya Pak ya. Yes, ini gangguan cukup banyak, tapi jangan sampai mengurangi sukacita kita ya. Nah, itu benar. Memang berat Pak topiknya ini. Jadi kita tetap maju terus. Pak, selain misalnya kita Yes. jangan teralihkan atau jangan tergoda gitu misalnya dengan distraction. Apa yang bisa membuat bahwa sukacita kita itu tidak hilang gitu? Kan Yes. kan bisa bisa aja kita lagi capek, lagi letih setelah pulang kerja atau segala macam, terus diberondong misalnya oleh pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, misalnya istri atau anak, yang membuat emosi kita naik nih tiba-tiba. Nah itu kan itu juga yang mungkin beberapa kali terjadi oleh bapak-bapak di luar sana mungkin gitu misalnya. Gimana Yes. caranya tuh? Jadi gini Pak Nyoman, saya mau menjejakkan kaki ke bumi ya, maksudnya gini. Betul. Hmm. eh, Jangan sampai juga kata sukacita ini sangat eksklusif dan jadi sebuah hal yang hanya rohani gitu loh. Hmm, hmm. Enggak. Ya, ya. Kata sukacita, ya kan, kasih gitu kan, damai sejahtera itu hal yang sangat-sangat apa ya? Bukan yang eksklusif gitu loh, bukan yang satu hal yang eksklusif, bukan hal yang hanya Hmm, rohani, religius gitu kan ya. hmm, hmm, Tapi itu hmm, hal-hal yang memang ya itu gitu ya, umum gitu ya. Tapi hmm. tadi itu umum di mata siapa gitu kan ya. Nah, Hmm, oke. itu yang terpenting gitu. Jadi jangan kita berpikir eh, tentang sukacita ya kan, berbicara nanti tuh sangat religius gitu. No 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 no. Every time ya kan, every day gitu ya. Kita bisa bersukacita ya kan. Walaupun dalam keadaan seperti lelah ya kan, atau capek pulang kantor, pulang kerja gitu kan ya. Kita bisa bersukacita ya kan. Dan bukan artinya kita bersukacita tadi yang seperti dunia gitu ya, rame-rame apa segala macam. Enggak harus kayak gitu ya. Tapi bersukacita dalam arti kita jangan dulu mengotakkan atau mengeksklusifkan sukacita gitu ya. Nanti akan masuk ke dalam dunia kerohanian gitu, religius gitu. Enggak. Tapi setiap detik pun kita tuh bisa bersukacita, ya kan? Kita bisa bersukacita. Nah, tinggal kita bersukacitanya itu dari sudut pandang atau cara yang kayak gimana gitu ya. Kalau caranya dunia ya harus rame, harus wah meriah, ya spend money segala macam.
Tapi kalau dengan caranya sang kreator tuh nggak kayak gitu ya. Bersuka cita gitu ya. Kita tuh benar-benar Pak, sama seperti pohon yang berbuah gitu loh Pak. Orang bisa makan, lah. Orang bisa makan buahnya dan bisa mencicipi rasanya nantinya. Seperti itu. Bahkan ketika kita hanya tersenyum pun gitu ya, orang bisa rasakan sukacita. Seperti itu gitu ya. Jadi nggak yang mesti harus berbuat something gitu lah. Ya, itu ya nanti ada hikmatnya lah. Ya, melakukan apa gitu. Tapi dengan senyuman gitu ya. Waduh, jalan pagi ya kan, ketemu sama orang di pagar ya kan, kita kasih senyum, selamat pagi, Oma ya kan, selamat pagi Opa ya kan. Waduh, saya punya kesaksian Pak di situ, ya kan. Dengan begitu saja Pak, ya, dengan kita senyum kayak begitu gitu ya. Ini bukan saya, tapi anak saya. Anak saya itu Pak, umur baru bisa ngomong gitu ya. Mulai-mulai lancar lah ya, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Setiap siapa yang lewat di depan pagar Pak, dipanggil sama dia. Pak, Bu, dia sambil ketawa, Pak, Bu. Ada juga yang nggak angkat tangan, nggak yang senyum, dia sampai bingung Pak. Kok orang kayak begitu? Tapi apa yang terjadi Pak Nyoman? Tiba-tiba ada undangan datang ke rumah gitu kan. Undangan datang ke rumah. Ada undangan orang kampung Pak di belakang komplek ini. Kita nggak kenal, tapi dia tulis di situ. Buat Papa Mama Justin. Nah, iya kan? Anak kecil Pak ya. Anak kecil umur 3 tahun gitu ya. Bisa menjadi pembawa sukacita. Ya, mungkin orang yang lewat terus dipanggil terus enggak itu mungkin ya dia lagi dalam tekanan mungkin. Suasana yang Iya. iya iya. Kayak gitu sih Pak Nyoman. Suasananya lagi tidak mendukung gitu ya. Padahal ya balik lagi tadi bahwa segala sesuatunya itu sudah ada dalam diri kita, tinggal Betul. kita mengembangkannya, kita mengeluarkannya gitu. Jangan malah dipendam gitu. Mungkin karena luka hati yang mendalam itu yang juga bisa menghambat sukacita tersebut keluar gitu juga ya Pak. Benar. Itu yang harus juga diperbaiki lah, ya. Ibarat kata ya kita pohon ya Pak ya, kembali lagi ke pohon lah. Saya pakai analogi pohon supaya lebih mudah dimengerti. Ya, ada dahan-dahan kita yang mungkin membusuk Pak, ya kan? Apakah kita membiarkannya atau kita potong gitu ya, sehingga tumbuh tunas yang baru gitu kan? Atau apa ya? Kita mau rawat dulu ya kan, biar sembuh kan bisa begitu. Ya. Yang tahu kan siapa sih ya? Pohon itu sendiri kan, diri kita sendiri. Keadaan itu kan, nah, acap kali orang itu gini Pak, acap kali itu kita lagi tekanan, kita memaksakan orang supaya ngerti kita gitu. Ya kan kayak gitu ya kan. Akhirnya, wah, lu nggak tahu gua sih gitu ya. Gua lagi ada masalah hal ini kan. Itu tuh yang suka jadi apa namanya, akhirnya alasan ya. Alasan. Tapi ketika kita tahu ya kan, wah, something wrong nih diri gua nih, ya kita beresin lah, ya kan. Kalau saya sih bilang gini Pak Nyoman, ya kan, mungkin ini terakhir gitu ya, buat Bapak, ya kan, sekali lagi buat para imam, para pemimpin rumah tangga gitu ya. Yang bikin aman itu ada 2 kata Pak. Apa itu? Thank you dan I'm sorry. Banyak-banyaklah berterima kasih ya kan. Banyak-banyaklah minta maaf. Ya kan? Udah selesai. Ya kan? Orang yang
saya melihat orang yang berhasil itu banyak-banyak berterima kasih, Pak. Ya kan? Kita lihat orang Jepang itu, Pak. Kalau berterima kasih itu bukannya cuma ngomong doang, Pak. Badannya juga ikut Iya, berterima kasih, ya kan? Sampai-sampai nunduk begitu. iya, iya, Ya. iya. Kalau dia bikin salah juga, dia akan banyak-banyak minta maaf. Ya kan? Sambil nunduk tuh, Pak. Nah, itu contohnya gitu. Artinya begitu. Kita, ya dua kata itulah kita pegang gitu ya, sebagai bapak, ya kan? Sebagai pemimpin. Banyak-banyak lah, ya. Berterima kasih gitu ya. Anak mungkin sudah bikin kita pulang kantor capek-capek, ya kan? Dia bikin gambar oret-oretan, kasih papa gitu ya. Saya thank you dong. Makasih ya, gitu ya. Walaupun gambarnya mungkin ya abstrak ya, Pak ya. Iya, iya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu gambarnya. Iya. Iya, Tapi menurut dia iya, itu terus yang terbaik yang mungkin bisa itu dilakukan yang gitu kan. terbaik. Betul, Mhm. betul. Kita menyampaikan terima kasih itu bisa membawa sukacita atas dia nantinya. Ya Hmm. kan? Dan kata yang terakhir kan, I'm sorry, Pak. Hmm. Waduh, itu juga bisa langsung ibarat kata itu kalau kita balik lagi ke acara topik kita tentang atmosfer, Pak ya. Iya. Itu bisa langsung berubah, Pak. Hebat tuh kata tuh. Oh, iya, iya. Iya, iya. Itu Iya. powerful itu. Mhm. Maafkan saya ya. I'm sorry. Saya salah. Ya kan? Wah, itu udah Mhm. langsung powerful. Iya, Powerful. iya, iya. Jadi, At- ya itulah. Mhm. Silakan, Pak Yaman. Enggak, gimana, gimana. Berarti itu atmosfernya langsung berubah set, set. Tanpa Iya, disadari udah tadinya yang mungkin mendung gelap terus tiba-tiba ada tiba-tiba berubah gitu. langsung ada Shocknya hilang. secercah cahaya gitu kan, langsung Iya, wah. iya. Kayak gitu. Ya itulah, banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak minta maaf. Itu aman itu kita itu. Hmm, Kayak hmm. gitu. Tapi banyak-banyak minta maaf bukan berarti kita boleh sering-sering melakukan kesalahan gitu ya. Oh ya, itu mah Aji Mumpung namanya. Iya, 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 iya. Iya, Aji Mumpung ya kan. Iya, Biar karena memang dimaafin yang ya. paling berat itu adalah meminta maaf dari Yes. apalagi misalnya para bapak gitu. Walaupun dia Ya, tahu bahwa dia salah gitu, tapi dia harusnya mereka yang minta maaf sama saya kan gitu kan. yes, Seringkali yes, egonya yes. kita itu yang dibesarkan. Yes. Dengan demikian nanti Aduh. itu Pak, benar dengan hal tersebut pohon hidup kita itu nanti akan berbuah. Ya kan? Salah satunya adalah buah sukacita itu tadi. Ya kan? Jangan kita pakai paradigma dunia, ya kan? Sukacitanya kita mau bangun pakai dunia. Jangan. Ya, balik lagi nanti kita akan ke distract ke arah yang salah gitu ya. Tapi pakailah sudut pandangnya sang pencipta. Ya kan? Kayak begitu. Oke, Itu Pak Nyaman. oke. Waduh. Aduh, luar biasa. Endingnya sungguh luar biasa. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Sharingnya juga luar biasa di kesempatan kali ini. Minggu depan Sama-sama kita Pak akan Nyaman. bahas lagi hal-hal yang lainnya. Yes. Thank you, Mantap. Pak. Stay safe, Sehat-sehat. stay Yuk, healthy ya. mari Ya, Pak. sehat-sehat. Thank you. Ya. Yo, thank you. Aduh, luar biasa untuk Anda yang sudah join, sudah gabung. Terima kasih untuk Anda yang merasa mendapatkan banyak hal. Share ke bapak-bapak, share ke teman-teman. Next week kita akan bicara yang lain lagi. Next episode kita akan bicara hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Nah, untuk Anda yang sudah merasakan sukacita dalam diri Anda, kembangkan terus, upayakan terus supaya dunia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda terhadap diri Anda dan memuliakan Sang Pencipta.
Jadi kebahagiaan di keluarga itu memang akan selalu dicari, akan selalu kita upayakan. Sebab dengan keluarga yang bahagia, seseorang atau pasangan akan ikut juga berbahagia. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita jumpa di lain waktu di acara Father Talks.